Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin ibu-ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang semana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur padanya. Juga tak lupa kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan masuk pada pembahasan masalah salat Jumat untuk wanita. Silakan ibu-ibu buka pada halaman 276. Bertepatan kita hari ini juga hari Jumat, maka pembahasan ini pas sekali untuk kita semua, untuk kita tafaqquh dalam masalah fikih Jumat ini. Wanita pertama ini tidak diwajibkan mengikuti salat Jumat. Ini sepakat para ulama bahwa salat Jumat itu tidak diwajibkan atas kaum wanita. Diriwayatkan dari Nabi SAW sejumlah hadis yang secara keseluruhannya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban salat Jumat bagi wanita. Di antaranya adalah hadis Tariq bin Shihab dari Nabi SAW, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Kata Nabi, salat Jumat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali 4 budak yang dimiliki orang lain, yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya sekarang ini kita di negara kita tidak ada, tapi tidak tahu kalau negara-negara yang lain. Jadi hukum masalah perbudakan itu dalam Islam tidak dihapus, cuman berupaya untuk agar budak perbudakan ini tidak ada. Tapi hukumnya masih ada. Kemudian perempuan, jadi perempuan ini tak diwajibkan, anak-anak kecil atau orang yang sedang menderita sakit. Akan tetapi para wanita boleh mengikuti salat Jumat dan itu telah mencukupi bagi mereka. Ulama sepakat bahwa jika seorang wanita telah menghadiri salat Jumat secara berjamaah, maka itu cukup baginya. Artinya dia tidak perlu lagi salat zuhur. Jikalau ibu-ibu sudah melaksanakan salat Jumat, kalau ibu-ibu sudah melaksanakan sholat Jumat, ikut sholat Jumat, meskipun sholat Jumat itu tidak wajib bagi ibu-ibu, cuman ibu ikut aja gitu kan, ikut sebagaimana sholatnya laki-laki, ikut mendengarkan khutbah, kemudian juga ikut melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat itu, maka ibu tak perlu lagi melaksanakan sholat zuhurnya. Jadi, tapi kalau hanya ikut mendengarkan khutbahnya, tak ikut sholat Jumatnya, ini tak sah. Atau mengikuti Jumatnya tak mengikut khutbahnya pun tidak sah. Karena sholat Jumat kemudian khutbahnya itu 2 rakaat di situ. Maka khutbah harus ikut, kemudian Jumatnya sholatnya juga harus ikut. Kaum wanita pada masa Rasulullah ikut hadir. Jadi di zaman Rasulullah perempuan-perempuan itu biasa hadir, ikut sholat Jumat bersama Nabi SAW. Nah, dan Ummu Hisham binti Haris, ini aku tidak hafal surat Qaf kecuali dari lantunan lisan Rasulullah, karena beliau membacanya di setiap sholat Jumat. Ada seorang perempuan
di zamannya Rasulullah itu bernama Ummu Hisham bin Haris. Katanya saya tak menghafalkan surat Qaf melainkan saya menghafalnya ketika di hari Jumat. Di saat itu Rasulullah memang sunnahnya kalau sholat Jumat itu imam membaca surat Qaf. Nah, atau paling pendeknya itu ya surah Al-A'la, kemudian Al-Ghasyiyah itu sunnahnya. Tapi Rasulullah Qaf bacanya. Nah, ini karena seringnya mungkin perempuan ini, sahabat ini ikut sholat Jumat, maka Rasulullah juga membaca surat Qaf itu. Akhirnya perempuan itu hafal ya surat Qaf itu. Nah, ini dari Amrah juga berkata, aku hafal surat Qaf dari bacaan Rasulullah pada hari Jumat karena beliau membacanya di atas mimbar. Jadi dua perempuan bersaksi tadi itu kan, artinya banyaklah sahabat-sahabat yang lain selain perempuan tadi ini. Ada sahabat bernama tadi Ummu Hisham, kedua bernama Amrah yang ikut bersama Nabi sholat Jumat. Nah, persiapan untuk sholat Jumat bagi seorang wanita hendaknya menghadirinya dalam kondisi dia mandi. Bukan perempuan, laki-laki pun disunnahkan untuk mandi. Mandinya ya mandi seperti biasa, cuman niatnya saja yang berbeda. Kemudian catatan, mandimu sebelum berangkat menunaikan sholat Jumat cukup sekali saja, walau itu dilakukan sesudah subuh. Apabila engkau mandi sesudah subuh kemudian engkau berhadas, maka kamu wajib berwudu. Dari Abdurrahman bin Abzah, dia adalah seorang sahabat Nabi, bahwasanya dia mandi pada hari Jumat lalu berhadas, kemudian dia berwudu dan tidak mandi lagi. Nah, ini apabila pada hari Jumat engkau mengalami junub, maka cukup bagimu mandi sekali saja, yakni menggabungkan antara mandi junub dan Jumat sekaligus. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu ingin menghadiri sholat Jumat kemudian dalam kondisi tadi junub, maka niatnya ada dua, mandi janabah, kemudian sunnahnya adalah mandi Jumat. Ini dua-duanya boleh dihadirkan dalam satu waktu, yaitu satu mandi tadi itu. Nah, yang kedua, mempraktekkan adab-adab pergi ke masjid. Sudah diterangkan dalam bahasan yang lalu. Nah, ini adab-adab pergi ke masjid, yaitu bergegas berangkat ke masjid. Ini bergegas berangkat ke masjid. Idza kana yaumul jum'ah kana min kulli babin min abwabil masjid al malaikah yaktubuna al-awwal fal-awwal fa idza jalasa al-imam tawassuhu fawaja'u yastami'una dzikr. Nah, ini jadi kalau kita ibu-ibu punya niat untuk melaksanakan sholat Jumat bersama laki-laki, maka datanglah lebih awal waktunya. Karena di situ malaikat itu menulis siapa yang pertama datang, kemudian siapa yang kedua datang, siapa yang terakhir datang, dia tulis itu catatan-catatan tersebut. Kemudian setelah itu dia duduk, malaikat itu duduk mendengarkan zikir. Nah, kita di sini ada malaikatnya ibu-ibu. Bukan kita ya yang hadir, ada malaikat, ada jin pun ikut di situ. Nah, kemudian jin ini akan menyampaikan apa yang dia telah dapatkan dari kita semua ini, diajarkan kepada kaumnya. Nah, di dalam surah jin itu ibu-ibu silakan baca surah jin itu. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katanya. Jadi jin itu mendengarkan Al-Quran dan kemudian mengatakan kepada kaumnya dan mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini ajaib sekali katanya. Terkagum-kagum mereka dengan Al-Quran. Mereka dengarkan dari kita semua ini. Ada jin. Kita manusia ini cuma beberapa ya, tapi jin itu kita mungkin di sini hadir ribuan jin di sini. Nggak tahu gitu kan? Karena jin itu ada jin muslim, ada jin kafir, dan itu juga mereka masuk surga dan masuk neraka sama seperti manusia. Dan juga hukumnya sama seperti manusia. Mereka nikah, ya kan? Sama seperti manusia aja. Teman, makanannya itu kalau kita makan, ya kita makan daging, tapi mereka makan tulang dan kotoran. Nah, jadi kalau ibu-ibu pada saat makan menggunakan bismillah, maka jin tersebut tak akan makan bersama kita. Tapi kalau kita tak makan pakai bismillah, mengucap bismillah, ikut hadir makan bersama kita. Masuk rumah tak baca assalamualaikum, tak ucap assalamualaikum, tak zikir, ikut bersama kita di situ. Ikut gak dia? Ikut bermalam di kasur gitu kan. Sama ikut seperti itu. Tapi kalau ibu masuk assalamualaikum, berzikir, jin itu tidak akan masuk.
Kemudian makan juga pakai tangan kanan karena jin itu menggunakan tangan kiri. Nah, jadi seperti itu adabnya. Maka di sini pada saat kita hadir di dalam majelis ilmu ini, maka hendaklah kita hadir dengan bergegas. Kemudian amalan yang dilakukan perempuan pada saat masjid tersebut yaitu tahiyatul masjid. Nah, sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya itu masuk masjid yaitu tahiyatul masjid. Kalau kita masuk ke rumah orang, ya kita gedor-gedor rumah itu, ketok pintunya, kemudian ucapkan assalamualaikum. Tapi kalau kita masuk masjid bukan assalamualaikum, tapi kita tahiyatul masjid. Apa tahiyah? Tahiyah itu artinya menghormati masjid. Cara kita menghormati masjid, kalau kita menghormati sahibul bait, assalamualaikum. Tapi kalau kita menghormati masjid, ini rumah Allah, caranya sholat 2 rakaat. Sampai Rasulullah itu pernah satu ketika sedang berkhutbah Jumat gitu ya, tiba-tiba datang salah seorang sahabat, udah berkumpul semuanya, datanglah duduk sahabat itu bernama Sulaiq al-Ghatafani. Duduk dia, Rasulullah nengok langsung duduk. Kata Nabi, hal sallaita raka'atain? Kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Belum ya Rasulullah. Salli raka'atain. Nah, sholat 2 rakaat dulu. Nah, kemudian baru duduk. Ini namanya tahiyatul masjid. Sholat apapun ibu-ibu lakukan, masuk dalam masjid. Nah, kemarin pernah kita utarakan, kalau ibu-ibu datang ke masjid kemudian mendengar azan, nah boleh ibu sholat tahiyatul masjid. Atau lebih utamanya ya dengarkan azan dulu, karena pada saat azan kita menjawab azan, nah itu dapat pahala. Kemudian setelah mendengarkan azan, sholat 2 rakaat qobliyah. Nah, ini sudah dinamakan tahiyatul masjid. Tak perlu lagi sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat qobliyah 2 rakaat, tak perlu. Karena yang namanya tahiyatul masjid itu cara menghormati masjid, sholat 2 rakaat. Apa aja sholatnya? Nah, ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan bagi wanita dan pria membuat halaqah di masjid sebelum sholat Jumat. Nah, ini ada halaqah, misalkan halaqah apalah. Tak ada, kata di zaman Nabi tak ada. Yang ketiga ini, sebelum imam naik ke mimbar dan muazzin selesai melentunkan azan, maka janganlah berdiri untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah imam naik ke mimbar dan muazzin selesai meluangkan azan, maka janganlah berdiri untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Istilahnya di sini ibu-ibu memang khilafiyah ini ya. Khilafiyah biasanya jamaah kita ya pada umumnya lah, kalau udah masuk ke dalam masjid kemudian tahiyatul masjid, azan di zaman sekarang ini kan azan tuh ada 2 kali. Jumat tuh azan pertama dan azan kedua. Kalau di zamannya Rasulullah itu azan cuma sekali aja. Rasulullah kamarnya sebelah masjid. Kemudian sahabat menunggu Rasulullah SAW. Ketika zuhur masuk, Rasulullah keluar dari kamar, langsung naik di atas mimbar. Bukan duduk-duduk sini. Bukan duduk-duduk, tapi Rasulullah keluar dari rumah, naik langsung di atas mimbar, kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirilah seorang muazzin mengumandangkan azan cuman sekali aja. Tapi di zaman sekarang ini dimulai di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah yang ketiga itu, beliau membuat satu kebijakan, ijtihad beliau, azan itu 2 kali. Tapi azannya 2 kali itu bukan berdekatan dengan azan sebelumnya, itu jauh sebelumnya, yaitu sekitar jam 10 siang. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu mengingatkan kepada umat Islam yang ada di pasar. Dulu kan tak ada istilah jam tangan, jam berapa, tak ada nengok matahari aja dulu tuh. Jadi mengingatkan jamaah itu dengan cara adalah muazzin yang pertama. Itu jamnya sekitar jam 10. Jauh sebelum azan Jumat itu. Mengingatkan supaya mereka siap-siap mandi, yang ada di pasar, yang ada di mana, siap-siap. Nah, kemudian setelah itu barulah azan yang kedua itu, sebenarnya itu yang azan sesungguhnya pada saat imam naik masjid, ibu-ibu naik mimbar itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah muazzin Bilal itu mengumandangkan azan. Itu dimulai di zamannya Utsman bin Affan. Nah, kemudian ditarik zaman sekarang ini, didekatkan azan tersebut, jadilah azan 2 kali.
Nah, sebenarnya azan tuh zaman Rasulullah cuma sekali. Jadi ibu-ibu tak usah heran, misalkan hadir di masjid yang ada azannya cuma sekali ya. Kok azan cuma sekali? Biasanya azan dua kali. Maka di sini maksud daripada ulama ini mengatakan tidak diperkenankan sholat berdiri untuk mengerjakan sholat 2 rakaat pada saat imam itu mengumandangkan azan. Nah, setelah imam mengumandangkan azan yang pertama kali itu, ya Bu ya, pertama kali kan ada 2 kali tuh. Pertama kali tidak ada istilah sholat qobliyah Jumat. Maksudnya ini kan. Nah, kan menjadi perdebatan tuh, ada tak qobliyah Jumat? Nah, kalau kita nengok zaman Rasulullah, memang Rasulullah tak melakukan qobliyah Jumat karena beliau langsung naik. Nah, ini perdebatan khilafiyah, istilahnya tak ada qobliyah. Maka kita tengok biasa kawan-kawan itu kalau udah melaksanakan sholat tahiyatul masjid pada hari Jumat itu dia tak akan bangun lagi melaksanakan qobliyah Jumat. Nah, ini cukup sekali dia. Nah, ini maksudnya ibu-ibu ya. Kemudian amalan yang dilakukan perempuan ketika imam berkhutbah. Pertama, dia wajib diam dan mendengarkan khutbah imam. Nah, tak boleh. Nah, kan biasa nih ada laki-laki lah Bu ya. Nah, tak paham masalah ini. Mereka ni kalau sedang berkhutbah imam itu kan, berkhutbah ada jak ngomong sana ngomong sini. Tak boleh, itu batal itu pahalanya tersebut. Bahkan sebagian dari ulama mengatakan bahwa solatnya tersebut tidak sah, solat Jumatnya tidak sah, wajib dia mengulangi kembali solatnya tersebut dengan solat zuhur. Kata Nabi SAW, yahdurul jum'ata thalatha, rajulun hadaraha yalghu wa huwa hadduhu minha, wa rajulun hadaraha hadaraha yad'u fa huwa rajulun da'a Allah azza wa jalla insya'a atah wa insya'a mana'ah. Ini kita baca artinya ya. Orang yang menghadiri solat Jumat itu 3 macam. Orang yang menghadirinya lalu berbuat sia-sia dan itulah bagian dari solat Jumat. Orang yang menghadirinya dengan berdoa, maka dialah orang yang berdoa kepada Allah. Jika Allah menghendaki maka dia memberinya, dan jika Allah menghendaki maka dia mencegahnya. Orang yang menghadirinya dengan diam, tenang serta tidak melangkahi pundak muslim lainnya, tidak mengganggu seorang pun, maka solat Jumat itu menjadi penghapus dosa sampai Jumat berikutnya. Jadi, nah inilah jenis-jenis orang-orang yang menghadiri solat Jumat. Intinya solat Jumat itu diam. Diam itu tak boleh juga zikir gitu. Nah, tak boleh pada saat imam itu berkhutbah ya, menyampaikan khutbahnya kita berzikir astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu pun tak boleh. Nah, subhanallah, subhanallah, atau baca Quran surah Al-Kahfi. Nah, itu tak boleh. Pokoknya amalan yang dilakukan pada saat itu mendengarkan khatib. Nah, itu amalan, tak boleh kita zikir. Nah, kedua, tidak boleh berbicara dengan orang lain. Nah, ini juga tak boleh kita ngomong sebelah kita. Nah, ini sebelah kita, ini tak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak masalah berbicara sebelum dan sesudah khutbah atau di antara 2 khutbah saat imam diam, karena larangan berbicara terkait dengan keadaan imam sedang berkhutbah. Nah, ini kalau imam itu diam ini maksud pada saat imam itu duduk atau setelah imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan duduk dia. Nah, kemudian muazin itu mengumandangkan azan. Nah, ini kan diam. Nah, itu boleh kita ngomong, tak ada masalah. Nah, atau pada saat imam duduk, kan yang namanya khutbah itu ada 2 kali. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, untuk sampai kepada khutbah yang kedua, imam ini duduk. Khatib itu duduk dia. Nah, duduknya sejenak seperti itu, maka boleh kita ngomong sebentar dengan kawan, boleh. Nah, keempat, tidak boleh melangkahi pundak kaum wanita kecuali untuk menuju celah kosong dalam saf atau kembali ke tempat yang dia tinggalkan karena suatu keperluan. Nah, tak boleh kita sampai melangkahi pundak kaum wanita. Nah, kelima, tidak boleh memisahkan 2 orang yang duduk berdampingan. Misalkan ada 2 jamaah di situ, satu di sini, satu sini, udah kemudian kita pisah. Nah, kita pisahkan. Tega benar kan? Ini. Nah, tak boleh. Ya. Kemudian tidak boleh menyuruh orang lain berpindah dari tempat duduknya agar dia dapat menduduki tempat itu, tak boleh. Namun yang benar hendaklah saling melapangkan. Nah, minta kita saling tolong dilapangkan. Ketujuh, apabila seorang perempuan mengantuk ketika imam berkhutbah,
hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya ke tempat yang lainnya. Kalau ini kan ibu-ibu tidak pernah merasakan Jumat bu ya. Nah ini yang dirasakan oleh kaum laki-laki. Paling nikmat itu pada saat tidur itu, ngantuk itu pada saat khotib itu berkhutbah. Apalagi kalau khotibnya itu aduh ya, udah baca teks kan, baca teks, fokus pada teksnya, lembut agak ngomongnya gitu kan. Itu akhirnya udah kayak didongengkan lah betul-betul. Itu kayak dongengkan, menengah nyaman benar tidur gitu kan. Nah pada saat itu, nah yang namanya tidur pada saat duduk itu, tidak apa-apa gitu, ngantuk itu tidak masalah. Pada saat kita menunggu sholat atau sedang khutbah itu tidak masalah. Tapi yang terpenting kata ulama tersebut adalah kita masih berada pada tempat duduk kita. Tak boleh sampai kita bergeser. Artinya pantat ini, maaf ya, itu terangkat. Itu kan, sampai kan terangkat kan. Nah itu tak boleh katanya kan. Tapi kalau masih begini, masih boleh. Masih ngantuk gini masih boleh. Sebab apa? Di zaman sahabat Nabi itu, sahabat menunggu waktu maghrib dan isya. Sebab zaman Rasulullah isya itu bukan seperti kita. Kalau seperti kita kan tepat waktu isyanya itu, jam 7, sekitar sebelum jam 7 itu sudah azan. Di zaman Rasulullah itu beliau terkadang mengakhirkan waktu isya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kalau saya ini tidak memberatkan umatku, maka saya perintahkan mereka sholat isyanya itu di tengah malam. Nah itu memang ada hadis seperti itu. Kalau tidak memberatkan, lebih utamanya tengah malam gitu, kata Nabi. Cuman kita siapa nak mau sholat jam segitu kan? Nah, lebih utamanya sebenarnya ada hadisnya. Nah, maka Rasulullah itu biasanya agak mengakhirkan isya. Maka sahabat itu, kalau kita kan enak bu, sekarang lampu terang, zaman Rasulullah tak ada lampu gitu kan. Hanya obor ya kan. Jadi maklumlah kalau ngantuk-ngantuk sahabat tuh kan. Jadi mereka ngantuk antara maghrib dan isya menunggu Rasulullah sampai mereka ini ngantuk-ngantuk, apalanya itu gitu ngantuk. Tapi begini-gini aja, tak sampai terangkat. Kalau terangkat, kata Nabi SAW, sesungguhnya, maaf bu ya, dubur kita itu adalah pengikat mata. Mata itu pengikat dubur katanya dalam sebuah hadis itu, wika usai. Kalau mata tertutup maka yang di bawah itu terbuka. Gitu bu, coba. Terbuka. Tapi kalau misalkan mata tertutup ini masih nempel ke sini, dia tak akan keluar. Tapi kalau dia mata tertutup kemudian ini terbuka begini, nah keluarlah angin. Maka begitu itu fikihnya ada itu bu. Nah maka kata al-ainu wika usahi, kata Rasulullah, mata ini pengikat dubur itu. Kita tak boleh terangkat. Kalau masih begini-begini ada masalah. Ini teman. Kemudian bila imam sedang berkhutbah, kemudian seorang wanita teringat bahwa dia pernah lupa atau tertidur sehingga belum mengerjakan sebuah salat wajib, maka keadaan ini boleh berdiri untuk segera mengqadanya. Idza nasiya salatan aw nama anha falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa lupa mengerjakan salat atau dia tertidur maka tidak mengerjakannya, atau tertidur hingga dia tidak mengerjakannya, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Hukum-hukum terkait salat Jumat. Salat Jumat itu 2 rakaat. Kata Nabi, salatul adha raka'atani wa salatul fitri raka'ataini wa salatul jum'ati raka'ataini tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam wa qad khaba man iftara. Salat Idul Adha itu 2 rakaat. Idul Fitri itu 2 rakaat. Salat Jumat itu 2 rakaat. Itu sempurna tanpa qasar. Nah, ini tak ada qasar di situ. Tak boleh salat Jumat jadi 1 rakaat. Jadi tak bisa. Berdasarkan tuturan lisan Nabi. Dengan apa engkau dianggap mendapatkan salat Jumat? Apabila engkau hanya mendapatkan 1 rakaat salat Jumat bersama imam, maka tambahlah 1 rakaat lagi ketika imam telah mengucapkan salam. Apabila engkau mendapatkan salat Jumat sesudah imam berdiri dan ruku,
pada rakaat kedua maka harus mengerjakan sholat 4 rakaat. Jadi ganti zuhur jadinya. Kalau hanya masih dapat 1 rakaat, berarti kita masih boleh berdiri sampai 1 rakaat. Tapi kalau misalnya kita ni tak mendapatkan imam berdiri dari ruku pada rakaat yang keduanya itu, kita tak mendapatkan ruku bersama imam di rakaat keduanya, maka kita harus mengambil 4 rakaat. Paham tak ibu-ibu maksudnya? Nah, kalau biasanya kan kita ngambil 1 rakaat, berarti kita masih boleh menyempurnakan 1 rakaatnya, jadi 2 rakaatnya. Tapi kalau terakhirnya ini, di rakaat terakhir kita tak mendapatkan imam dalam kondisi ruku pada kondisi sholat Jumat itu, maka kita harus sempurnakan menjadi 4 rakaat. Jadi tak dapat sholat Jumat sama sekali. Jadi kita lakukan sholat zuhur itu. Nah, apabila terjadi kondisi mendesak, berdesak-desakan yang luar biasa, apabila masjid telah penuh sesak dengan jamaah saling berdesak-desakan, maka rukuklah dan sujudlah di tempat yang memungkinkan bagimu, walaupun di punggung teman perempuanmu yang ada di depan dengan isyarat, karena itu sudah cukup. Maksudnya udah penuh sesak, jamaah saling berdesak-desakan, maka rukuk dan sujudlah tempat memungkinkan bagimu walau di punggung teman. Kemudian yang kedua, apabila masjid sudah penuh sesak, engkau diperkenankan untuk mengerjakan sholat di rumah sekitar masjid jika kondisinya aman dari fitnah. Walaupun antara engkau dengan imam terhalang satu halangan, hal tersebut tidak masalah, karena para sahabat pernah menjadi makmum Rasulullah padahal ketika itu beliau berada di kamarnya, sedangkan antara beliau dengan mereka terhalang dinding. Demikian juga Aisyah pernah mengerjakan sholat di rumahnya dengan mengikuti sholat orang yang ada di masjid, yaitu pada saat mengerjakan sholat gerhana. Jadi kalau kita lihat memang berbeda rumahnya Rasul dengan rumahnya kita. Jadi kalau masjid dengan rumahnya Bude, di situ beda, tak ada nempel dengan masjid. Jangan bilang wah cukuplah saya sholat jamaah sendiri, imam di sini, Bude sana, tak bisa, ya kan? Jadi harus, kalau namanya rumah Rasulullah kan nempel dengan masjid. Dia nempel dengan masjid, maka kadang Aisyah sholat berjamaah pada saat itu Rasulullah menjadi imam. Ini boleh seperti itu kalau dia menempel dengan masjid. Ini ibu-ibu ya. Adapun amalan yang dilakukan wanita seusai sholat Jumat adalah disunnahkan bagi wanita untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah sholat Jumat. Sholat sunnah itu lebih afdal dikerjakan di rumah. Kemudian catatannya, apabila engkau melakukan sholat sunnah sesudah sholat Jumat di masjid, maka pisahkanlah antara sholat Jumat dengan sholat sunnah itu dengan berbincang dengan orang lain atau dengan keluar dari masjid. Ini memang sunnahnya di situ adalah pada saat kita selesai sholat Jumatnya, untuk memisahkan 2 rakaat tersebut Jumat dengan sunnah itu, lebih baik-baiknya itu adalah kita berbincang sedikit dengan kawan, katanya seperti itu. Kemudian amalan yang disunnahkan pada hari Jumat, memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi. Jadi hari Jumat ini amalan yang paling utama itu adalah memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau tanpa Sayyidina pun boleh, Allahumma salli ala Muhammad, atau dipanjang lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah. Kalau yang lebih ringkas, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ini amalan yang paling utama dilakukan pada saat hari Jumat. Perbanyak salawat. Yang kedua, membaca surat Al-Kahfi. Ini juga dianjurkan pada hari Jumat. Ketiga, memperbanyak doa dan memilih waktu-waktu terkabulnya doa. Jadi di sini amalannya adalah memperbanyak doa di hari Jumat, sebab hari Jumat itu adalah hari yang juga dikabulkan doa-doa kita. Jadi ada 3 hari ya amalan yang dilakukan. Pertama, berbanyak salawat di hari Jumat, kemudian membaca surah Al-Kahfi, kemudian yang ketiga memperbanyak
doa dan memilih waktu-waktu terkabulnya doa. Yaumul Jum'ati 12 sa'ah. Hari Jumat itu 12 jam kata Nabi. 12 waktu. Wala yujad fiha 'abdun muslim yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'da salatil asri kata Nabi. Maka di sini seorang muslim itu carilah saat dikabulkan doa pada akhir waktu sesudah solat asar. Sesudah solat asar bu, waktu yang dikabulkan paling utama itu setelah solat asar itu banyak berdoa ba'dal asar, khusus di hari Jumat. Nah, ini jamaah sekalian, dari kemudian Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya beberapa sahabat Nabi berkumpul lalu mereka membicarakan tentang waktu dikabulkannya doa di hari Jumat itu. Saat berpisah, mereka tidak berselisih pendapat bahwa waktu tersebut terjadi di akhir hari Jumat. Itu salat asar. Oleh karena itu hendaklah wanita yang mulia dan berharga berupaya sekuat tenaga untuk menunaikan hak hari ini dengan zikir, doa, serta upaya dia tidak menjadikan hari Jumat itu sebagai hari bertamasa, bermain-main dan merupakan melampaui batas. Nah, kalau maksudnya kan hari Jumat itu di zaman kejayaan Islam dulu itu bu, ketika Islam jaya-jayanya, itu hari Jumat itu hari libur. Nah, kita kan yang hari libur kita hari Minggu. Maka hari Jumat itu dalam bahasa Inggrisnya apa itu? Friday, ya kan? Friday kan? Free. Nah, itu kan sebenarnya berasal dari kata free day. Hari libur. Itu bahasa Inggrisnya di hampir zaman dulu itu ketika Islam itu jaya itu Jumat itu libur. Free day. Pesantren pun libur hari Jumat. Dulu, tapi kan sekarang kita menggunakan kalau di Saudi itu di hari Jumat liburnya, masih di hari Jumat. Kita ya di hari Minggu ini. Maka kalau hari Jumat itu ya kan waktunya kita siap-siap, ya kan, sholat Jumat dan lain sebagainya memang di hari Jumat, bukan di hari Ahad. Nah itu. Sekian ibu-ibu, mungkin kita buka pertanyaan berkait dengan ini atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tafadhal. Mendengar dan menyimak meskipun dia tak berbahasa Indonesia, pakai bahasa Arab dia kan, pokoknya harus diam ya di situ. Gitu. Paham tak paham, dengarkan ya. Kalau di Arab kan pakai bahasa Arab kan, pakai bahasa Arab dia, kita dengarkan ya. Nah itulah pentingnya bahasa Arab tuh ibu ya. Pentingnya gitu. Pentingnya bahasa Arab. Kalau kita di Cina, pakai bahasa Cina gak dia? Saya dulu pernah sekolah mondok itu di Jawa Timur dulu ya. Jawa Timur, mondok dulu. Biasa kita keluarlah kalau sholat Jumat itu di masyarakat kampung gitu. Nah, pakai bahasa Jawa dia. Nah, Bu dia tahu dia bahasa Jawa. Nganjuk, daerah Nganjuk, pakai bahasa Jawa. Nah, itu bahasa Jawa orang tua-tua itu kan. Kita dengarkan ya bahasa Jawa. Tapi harus ada bahasa Arabnya. Tak boleh bahasa Jawa semuanya, tak boleh. Harus ada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya itu rukun itu. Pembukaannya itu yaitu salawat, itu pakai bahasa Arab. Kemudian kan rukunnya hanya yaitu salam, kemudian salawat, kemudian wasiat takwa di situ. Wasiat takwa, kemudian doa. Itu rukun khutbah. Tapi harus menggunakan bahasa Arab. Habis itu untuk tausiahnya itu isinya boleh dengan bahasa apapun. Gitu.
Nah, ada sebagian para ulama dia harus menggantinya dengan zuhur, karena yang namanya khutbah itu menggantikan 2 rakaat dari zuhur tersebut. Ada sebagian, tapi sebagian yang lain, tapi yang kita katakan tadi ini, apabila dia sudah mendapatkan 1 rakaat dia bersama imam, maka dia mendapatkan hukum Jumat tersebut, cukup 2 rakaat, tapi pahalanya pun berbeda. Nah, dia mengatakan tadi tak sah kecuali dia menggantinya zuhur. Ada yang mengatakan bahwa itu tetap sah selama dia mendapatkan 1 rakaat tadi itu, 1 rakaat bersama imam. Bersama imam. Kalau seandainya dia hanya mendapatkan 1 rakaat tadi, berarti terhitung masbuk ya kan? Nah, termasuk. Berarti dia niatnya itu udah zuhur tuh. Udah Jumat. Nah, dan niatnya sudah seperti istilahnya hukum Jumat itu sudah berlaku bagi dia. Nah, cuman pahalanya nanti kan berbeda-beda pahalanya. Pahalanya berbeda. Jadi udah sah sholat Jumatnya. Tapi kalau yang tadi itu pendapat ulama yang lain, karena yang namanya kalau khutbah itu menggantikan tadi 2 rakaat zuhur itu, maka dia ini harus menggantinya dengan zuhur. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Maka yang namanya sholat Jumat itu ibu-ibu, bagi laki-laki pada saat hukum seseorang itu jual beli di hari Jumat ketika azan qomat. Nah, itu azan yang kedua itu maksudnya qomat. Pada saat seseorang muazzin itu qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian dia masih berjual beli, ada jual beli, maka jual belinya itu tidak sah. Nah, tidak sah ada jual beli itu bagi hukum laki-laki. Nah, ada seperti itu. Ya. Nah, boleh, karena itu udah masuk zuhur. Tidak perlu nunggu yang keduanya. Itu sudah masuk zuhur. Itu kalau zaman dulu itu belum masuk zuhur. Tapi kalau sekarang ini, nah itu sudah masuk zuhur. Dari masjid dah. Nah, itu udah masuk zuhur loh. Nah, jadi tidak bisa kita melaksanakan sholat Jumat ya kecuali memang waktu zuhur. Sholat zuhur itu udah masuk. Jadi ibu-ibu kalau udah zuhur azan seperti itu udah boleh sholat. Lagi ibu? Nah, betul Bu, ada hadisnya seperti itu. Cuman saya tidak hafal hadisnya, cuman betul yang meninggal di hari Jumat itu tanda-tanda husnul khotimah ya di hari Jumat. Tanda-tanda husnul khotimah itu meninggal di hari Jumat. Ya, di hari Jumat juga siapa yang meninggal di hari Jumat itu dalam hadis itu mengatakan memang terhindar dari siksa kubur itu. Memang sih tidak mesti juga seperti itu, karena kalau kita lihat bukan menjadi patokan seperti itu, karena Rasulullah pun meninggal di hari Senin, ya kan? Sahabat-sahabat yang lain pun ada yang meninggal di hari yang lain, bukan di hari Jumat. Cuman memang itu ada hadisnya yang menyatakan bahwa barang siapa yang meninggal di hari Jumat itu memiliki keutamaan lah, memiliki keutamaan tanda-tandanya itu orang itu husnul khotimah. Salah satunya itu Ustaz Nasir itu lagi baca khutbah dengan tidak takwa. Iya. Itu sedang khutbah Jumat kan? Khutbah Jumat. Tempat kita kan Pontianak. Kan malamnya lagi maulid tuh, itu kan. Nah, membahas tentang kematian itu beliau bilang
ngomong gitu dia. Oh. Nah, paginya tuh sempat mengunjungi kakak iparnya, istrinya Ustaz Ismail kan. Izin dia nanya kabar kakak iparnya. Bagus. Alhamdulillah diberangkat masjidnya. Bagus, Bu. Tidak ada gejala apa-apa. Gila, Masya Allah. Kaget tengah khutbah, ya kan? Dalam kondisi yang baik, di hari yang baik. Siapa sih yang tak mau seperti itu, Bu, ya? Nah, biasanya orang kayak gitu tuh ada amalan-amalan khusus, amalan-amalan rahasia, ya kan? Nampak ya tak ada, sama ya dengan kita, tapi ada amalan-amalan rahasianya. Tapi kita pun tidak bisa mengatakan bahwa orang yang meninggal di hari Senin, di hari Rabu tak ada husnul khotimah, ada kan? Karena kita nengok Nabi kita pun meninggal di hari Seninnya. Abu Bakar pun begitu kan. Jadi sahabat-sahabat yang lain yang mulia daripada kita ni bukan ke hari Jumat meninggalnya. Setidaknya kan kita menandai seseorang ini mati dalam kondisi baik itu pada saat ketika sholat, ya kan? Ini zaman dulu itu, Bu, di zaman khalifah namanya Khalifah Turki Utsmani, ada seorang laki-laki yang ceritanya itu setiap hari bayar perempuan-perempuan yang pelacur lah dalam tanda kutip, Bu, ya. Kemudian dia beli minuman-minuman keras setiap harinya seperti itu. Kata keluarganya ini, kenapa kau seperti itu? Nanti orang-orang yang lain itu melihat engkau dalam kondisi yang tidak baik, gitu kan? Kata orang tersebut, saya ini membelinya agar mereka ini tidak agak melanjutkan perbuatan tersebut. Jadi saya sedikit mengurangi kejahatan itu di tengah masyarakat. Nanti kata orang keluarganya, nanti kalau kau mati tak ada yang mau menyentuh tubuh kau. Tak apa, katanya. Nanti yang menyentuh, yang menguburkan saya nanti adalah khalifah. Ternyata betul, ketika dia meninggal tak ada yang mau menguburkannya, tak mau ada yang memandikannya, karena tahu kalau dia ini bejat, gitu kan, di mata manusia, bejat sekali. Tapi ternyata karena terdengarlah seperti itu, tak ada yang mau menyentuh tubuhnya, mau tak mau lah khalifah turun tangan. Khalifah turun tangan menguburkan jenazah tersebut. Katanya khalifah bertanya, kenapa kok tak ada sampai masyarakat ini tak mau menyentuh jenazah ini? Wahai khalifah, sesungguhnya suamiku ini dulu ketika masa hidupnya setiap hari beli minuman keras, kemudian membayar perempuan-perempuan yang tak bagus itu. Tujuannya itu agar sedikit mengurangi kemungkaran di masyarakat tersebut. Meskipun sedikit dia, katanya, meskipun dia nampaknya masyarakat itu tak suka, tak apa, tak masalah, katanya. Tapi saya tegur dia, katanya, nanti yang memandikan jenazahku adalah khalifah. Betul, khalifah sendiri yang turun tangan. Jadi istilahnya di situ ada amalan-amalan khusus. Biasanya orang yang melaksanakan biasanya wafat dalam kondisi husnul khatimah, itu ada amalan khususnya. Jadi kita pun minta, Bu, ya, dalam kondisi baik, kondisi sholat, khutbah, ya kan, kajian seperti ini, kita wafat dalam kondisi yang baik. Saya baru ya kemarin tuh waktu setelah kajian tuh kan, setiap saya kajian bapak itu ada terus, hadir terus. Tapi memang saya ngobrol dengan dia tuh banyak memang penyakitnya, ada komplikasi lah penyakitnya, penyakit jantung, ginjal dan sebagainya itu. Baru ya kemarin pas saya setelah kajian itu, mana bapak ini? Wah, tadi asar meninggal, Pak, katanya. Asar katanya baru meninggal kemarin di Muhammadiyah tuh. Itu cepat katanya kan, baru ya kita ketemu, dia sholat subuh, kata jamaah, baru sholat subuh asar sudah meninggal. Jadi kita itulah, Bu, ya, kita minta mudah-mudahan kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Tanda-tandanya kata Nabi memang di hari Jumat. Tanda-tandanya itu bisa kita tanda orang tuh di hari Jumat, kemudian dalam kondisi yang baik, kemudian juga ketika dia meninggal ada keringat, dia kan berkeringat dia. Dia kata berkeringat, tubuhnya itu berkeringat. Itu tanda-tandanya. Dan kemudian tanda paling utama itu adalah sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Itulah, Ibu, ya. Seperti itu. Allah a'lam. Lagi ibu-ibu jemaah sekalian. Jadi boleh ibu-ibu hadir sekali-kali menghadiri sholat Jumat itu tak masalah.
Ya, jadi kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, tidak lagi melaksanakan sholat zuhur. Tidak masalah kalau refleks, tidak masalah. Dalam hati tidak masalah. Jangan sampai kita ucapkan. Kalau diucapkan pun tidak ada masalah. Yang penting bukan keterusan gitu kan, bukan menjadi amalan astagfirullah, 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 tidak boleh. Tapi kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri, kalau kurbannya tidak ada masuk rukun, kalau misalnya kita ngobrol atau apa? Oh, tidak ada rukun, tidak rukun. Ngobrol pun tidak masalah. Bukan bagian sholat idnya. Bukan sholat id. Bukan bagian sholat id. Apa Bu deh? Jadi sholat isyaknya tengah malam. Sholat isyaknya tengah malam gitu Bu deh. Oh, sah. Tetap sah itu Bu. Tidak masalah itu. Sholat isyaknya tengah malam itu tidak apa-apa. Lalai. Bukan lalai itu. Bahkan tadi kan hadis mengatakan apa kata Nabi? Kalau saya tak memberatkan, kata Nabi. Ya kan? Kalau saya tak memberatkan, tidak apa-apa. Habis isyak itu juga sampai subuh. Sebelum subuh itu masih sah isyaknya. Tidak boleh. Kalau udah sholat subuh ya tidak sah. Tapi kalau sebelum subuh masih sah sholat isyaknya. Iya, sebuah motivasi habis itu karena kita sholat wajibnya belum, boleh. Bukan lalai itu, bukan lalai. Tapi memang lebih utamanya kata Nabi memang sholat isyaknya itu tengah malam. Lebih utamanya tengah malam. Sampai subuh belaknya, ya kan? Itu aja Bu Ibu ya. Masalah sholat Jumat ini. Jadi siapapun Ibu sudah tahu kalau misalkan ini sholat Jumat bukan kewajiban, wajib bagi laki-laki saja. Namun kalau ibu-ibu hadir misalkan di Masjid Mujahidin atau berkesempatan untuk hadir melaksanakan sholat Jumat di masjid tertentu, boleh mendengarkan khotib tausiah dari para imam tersebut, silakan, tidak masalah. Jadi cukup sholat Jumat saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, bisa wafat, bisa mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana kata Nabi, barang siapa di akhir kalamnya, hidupnya itu dia ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka Rasulullah akan menjaminnya masuk ke dalam surga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maaf ibu-ibu sebentar waktunya. Kita doakan jamaah kita, suami Bude habis pasca operasi. Mudah-mudahan beliau segera dipulihkan, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah salihah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعم حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنزل شفاءك يا رب. اللهم أنزل شفاءك يا رب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Disunahkan mandi dulu. Tobat ya. Misalnya kalau kita mengerjakannya pagi sebelum duha, mandinya subuh tapi dah niat gitu apa? Tidak apa-apa, sebenarnya bukan kewajiban sih sholat tobat itu mandi dulu, tidak ada mesti gitu kan. Yang penting itu kita niatkan. Oh, tidak mandi tidak apa? Tidak apa-apa, tidak mandi langsung sholat taubat ya. Sebelum duha boleh? Sebelum duha tidak bisa. Sebelum duha baguslah selesai duha. Oh, selesai duha. Selesai duha. Berarti misalnya kita duha jam 9, berarti selesai duha. Duha itu artinya bukan waktu duha. Kan waktu duha itu jam 7 udah jam 7 itu udah masuk duha, atau jam 6 lewat itu. 9 Jam 7 udah bisa kerjakan duha tuh. Jam sekitar jam 6 lewat itu udah masuk duha. Pokoknya misalkan ibu belum mengerjakan duha tapi mengerjakan tobat, sholat tobat itu boleh lah. Boleh. Tidak mesti duha dulu, tobat dulu, tidak mesti. Mau duha dulu ke atau mau tobat dulu ke? Kalau misalnya habis tobat kita langsung duha? Boleh, tidak masalah. Mesti gitu kan. Iya Bu.